Pemirsa, saat ini kami sudah berada di Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di mana ini merupakan lokasi terjadinya kebakaran sumur minyak milik rakyat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi saat ini di lokasi, di mana ini sudah memasuki hari ke-6 pasca terjadinya kebakaran. Karena kebakaran terjadi pada tanggal 17 Agustus dan saat ini merupakan tanggal 22 Agustus 2025. Saya akan perlihatkan pada Anda, kita akan melihat lebih dekat seperti apa kondisinya. Di belakang saya ini pemirsa, sumur minyak milik rakyat yang terbakar pada tanggal 17 Agustus di Desa Gandu. Karena alasan keamanan kita tentu tidak bisa mendekat sampai ke arah sana, tapi ini merupakan batas maksimal yang bisa saya tunjukkan pada Anda pemirsa. Ya, masih tampak ya, api terlihat berkobar dan cukup besar kobarannya meski tidak sebesar di hari pertama, tapi sudah mulai mengecil. Namun demikian bahkan di hari ke-6 saja pemirsa, api ini masih belum berhasil dipadamkan. Informasinya karena minyak yang berada di dalam sumur ini pemirsa masih terus memberikan energi begitu ya pada api untuk akhirnya masih terus berkobar sampai hari ini. Nah, Anda juga bisa lihat di sekeliling api ini sudah dibangun tanggul, di mana tanggul ini digunakan untuk mencegah penyebaran begitu ya, sebagai antisipasi supaya minyak ini tidak menyebar dan juga sebagai antisipasi juga pemadaman yang akan dilakukan supaya tidak merembet kemana-mana. Pemirsa, kita berkesempatan untuk melihat lebih dekat seperti apa kobaran api di bawah sumur minyak rakyat ini, karena ada tinjauan juga sehingga kami diperkenankan untuk ikut. Kita akan lihat. Ya, begitu mendekat pemirsa, sudah terasa hawa yang sangat panas ya, berasal dari kobaran api sana. Nah, persis di belakang saya ini pemirsa adalah sumur minyak rakyat yang terbakar. Anda bisa lihat dari bawah saja kobaran apinya masih ada, asap hitam juga masih membumbung tinggi. Pemirsa, Anda bisa lihat bekas-bekas peralatan yang hangus ya. Anda bisa lihat juga di situ ada pipa-pipa. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagian dalam rumah yang terdampak. Sebagian hangus terbakar oleh adanya sumur minyak yang terbakar di sana. Dan meskipun memang masih dipasang garis kuning polisi, tapi karena pada hari ini sedang ada tinjauan, sehingga kami bisa diperkenankan juga untuk masuk melihat ke dalam. Anda bisa lihat ya, ini adalah bagian dalam dari rumah ini. Kalau kita lihat dari atap-atapnya saja pemirsa, di bagian atap, ini rumah itu sebetulnya masih menjorok ke sana ya, masih lebar ke sana, memanjang ke arah sana. Akan tetapi di bagian belakang ini sudah tampak habis dilalap oleh api. Ini Anda bisa lihat ya, bagian atap yang terbakar sampai atas, dan kemudian sisa-sisa material yang runtuh di sini. Ini Anda bisa lihat kerusakan parah yang ada di bagian belakang rumah ini. Nah, kita akan coba untuk melihat di bagian ruangan-ruangannya juga. Tanya itu saja pemirsa, di bagian atas, bagian langit-langit ini sudah tampak hancur begitu ya, kurang lebih sekitar 80% hancur. Anda bahkan bisa melihat api itu bahkan sampai ke arah depan ya, bagian atap-atap di bagian depan situ. Sehingga kalau api dari sana artinya kobarannya ini cukup besar sehingga bahkan mampu menjangkau bagian tengah hingga bagian depan rumah ini. Pak Wabub, izin saya Tanti dari Fakta TV One, Pak. Ya. Minta waktunya untuk wawancara sebentar. Ini kan kalau kita tadi jalan Pak dari atas sana ke bawah, ini ternyata nggak cuma satu sumur saja ya, ada banyak. Makanya ini sumur-sumur yang lain juga akan ditutup kah atau seperti apa? Ini akan kita kaji dan sumur-sumur yang lain kita minta untuk dihentikan dulu untuk safety-nya bagaimana nantinya. Lalu kendala yang saat ini kenapa ini lama dipadamkan karena memang kondisi kontur tanahnya yang satu. Yang kedua, sumber air di sini belum ada. Jauh. Pak, satu lagi Pak, mungkin mengenai 4.000 sumur rakyat yang sumur minyak rakyat ya yang sedang diajukan izinnya seperti apa nanti? Saat ini sudah kita hentikan. Jadi setelah adanya Peraturan Menteri 14/2025, kita langsung bentuk Satgas, membentuk tim untuk penanganan sumur-sumur yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Blora dan ada di Kabupaten Cilacap.
Itu dan memang surat banyak yang maju ke kami, semua kita tahan. Gitu nggih, cukup. Pemirsa, proses pemadaman ini sudah dimulai sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat di sini ada beberapa truk yang dikerahkan membawa full tangki air, mulai dari milik pemadam kebakaran dan juga BPBD, bahkan tidak hanya dari Blora saja, tapi juga dari daerah sekitarnya. Tadi kami melihat ada dari Kabupaten Pati maupun juga dari Kabupaten Grobogan, gitu. Tadi disampaikan juga pemirsa bahwa salah satu kendala dari proses pemadaman selain dari minyak yang tak hentinya keluar, tapi juga adalah masalah air. Nah, salah satu tantangannya adalah sumber air di sini yang cukup sulit untuk didapatkan. Sehingga kalau tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah petugas yang ada di sini, ini truk-truk difulkan begitu airnya, dan juga nanti jika sudah habis akan turun kembali untuk mengisi air. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga ada penampung air di sini. Di sini kalau Anda lihat di belakang saya pemirsa ada 2 tempat penampungan air yang cukup besar. Nah, nantinya air ini akan digunakan juga untuk memadamkan api. Pemirsa, kalau kita menelusuri jalanan di Desa Gandu ini, tidak hanya ditemukan satu sumur minyak rakyat saja, tapi ada beberapa yang kami temukan. Nah, saya akan sekarang menunjukkan pada Anda salah satu di antaranya. Kita akan coba ke sana. Ini adalah salah satu sumur minyak yang terletak persis di depan rumah warga. Ini adalah pemirsa penampakan dari sumur minyak yang digali sendiri oleh rakyat, milik rakyat sendiri, diolah sendiri. Letaknya, nih ya, kalau Anda saksikan pemirsa, ini merupakan rumah. Nah, letaknya persis di bagian belakang rumah. Jaraknya ini seperti hanya di pelataran rumah saja ya, di bagian belakang rumah warga saja. Jadi tidak ada sama sekali jarak yang aman, begitu kalau bisa kami sampaikan, dalam melakukan penggalian sumur minyak. Nah, ini adalah sisa-sisa sumur minyak sekarang sedang tidak beraktivitas begitu ya, pasca kejadian yang ada di atas sana yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Tapi ini adalah penampakannya, wujud seperti apa sumur minyak rakyat itu. Kalau bisa Anda lihat pemirsa, ini adalah alat-alat yang digunakan oleh rakyat ketika melakukan pengeboran sumur minyak. Ada 2 tangki di situ, 2 jerigen di sana. Kami juga tidak tahu pasti ya, apakah ini merupakan tempat untuk menampung minyak yang ditemukan di sini. Ada juga pipa yang menyambung dari sini, dari sumur, menuju ke jerigen ya. Nah, menurut penuturan warga begitu ya, ketika kami mencoba berbincang dengan warga, minyak ini sangat mudah ditemukan begitu ya, di kawasan ini, di Desa Gandu. Banyak diantaranya ini juga merupakan galian baru, sumur-sumur yang baru dibor atau digali oleh warga sekitar. Dan kita juga tidak tahu ini pasti kedalamannya berapa, tapi kalau menurut penuturan warga menggali sekitar 50 sampai 60 meter saja warga ini bisa mendapatkan minyak begitu. Nah, kita juga tidak tahu nantinya setelah mengumpulkan minyak dari sini dijual kemana atau seperti apa skemanya nanti. Kita akan temukan faktanya. Pemirsa, memang kalau kita lihat di pemukiman sekitar sumur minyak rakyat yang terbakar ini sudah tampak sepi ya, tidak ada orang. Kalau kita lihat beberapa rumah ini sudah tidak ada penghuninya karena mereka ini sudah diungsikan, dievakuasi ke tempat pengungsian yang berada di bawah, jaraknya kurang lebih ada beberapa kilometer dari pusat kejadian.
Akan tetapi kalau kita lihat juga ada beberapa warga yang sempat datang kembali ke rumah, tapi tidak lama begitu ya, sebentar saja untuk mengambil barang-barang mungkin, dan nantinya mereka akan kembali lagi ke pengungsian, sehingga memang pemukiman ini terasa sangat sepi begitu ya. Kita coba untuk menyusuri di sana. Bapaknya kok nggak ikut mengungsi? Sementara nengok rumah. Oh, nengok rumah. Ya. Ada yang mau diambil gitu? Enggak, ini kan cuman nengok sedikit sebentar gitu aja. Emang nggak takut, Pak? Ya takut. Iya. Tapi sehari-harinya di tempat pengungsian? Iya. Nginep pun di sana? Iya. Udah sejak berapa hari, Pak? 1 minggu. Sejak 1 minggu. Udah lama nggak sih, Pak, sebetulnya di sana? Apanya? Kalian sumur minyak itu? Oh, ini baru. Baru. Sejak kapan, Pak? Ya, sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu itu kalinya? Iya. Oh, terus terbakarnya juga? Ya itu hanya 3 hari itu kan belum bisa diambil itu. Baru dibor, langsung dia nyembur. Jadi baru 3 hari Ngebor. ngebor, Ya, belum sempat diambil minyaknya? belum. Langsung nyembur itu. Itu lahan milik siapa, Pak? Warga di sekitar sini atau? Iya, warga sini. Warga sini juga? Iya. Gitu ya. Bapak ikut ke sana, ikut kerja di sana juga? Enggak, saya kan rumah saya sebelahnya itu. Oh, sebelahnya? Iya, yang ini yang enggak ada sekitar 2 rumah dari rumah saya itu. Kan takut juga itu dari ledakan, wah besar sekali itu. Sempat ngeliat kejadiannya? Saya waktu itu di rumah. Nah, cuman kan kaget ada ledakan. Saya ada bunyi ledakan? Iya. Kayak gimana bunyinya? Ya duar gitu. Keras sekali? Terus, Pak? Ya langsung ya saya lari gitu aja. Warga pada kabur. Lihat nggak waktu itu kayak gimana kondisinya? Kondisinya ya saya itu lihat langsung memasak membung tinggi gitu. Ada kobaran apinya itu juga nggak? Iya ada. Sebesar apa, Pak? Wah, pokoknya besar. Iya. Itu pada saat itu kejadian jam berapa, Pak? Jam sekitar setengah 12. Setengah 12 siang? Iya. Tanggal 17 Agustus ya. Pada saat itu emang aktivitas di situ lagi ngapain orang-orang? Orang-orang ya lagi yang ngebur masih ada di situ. Iya. Masih proses pemboran juga? Iya. Baru ada keluar cairan langsung dihentikan. Sekitar katanya loh, sekitar ada ya setengah jam lah itu keluar minyak gitu katanya loh. Saya nggak tahu, saya kan di rumah, katanya orang-orang itu. Nah, di situ ditampung katanya, baru akan diambil. Keluar kan di situ dibuat lubang, terus dialirkan di lubang. Nah itu katanya itu meluber, baru dibelikan. Oh, meluber dari sumurnya itu? Di lubangnya itu dari sumur kan keluar, terus meluber. Kan dia kan takut, dibelikan perpal, tampung di perpal. Disambungkan terpal? Terus ditampung di perpal. Ditampung di terpal. Iya, kalau terpal kan mungkin nggak merembes lah, Bu. Gitu. Nah kalau yang di depan situ, Pak, itu juga baru nggak? Itu bersamaan, Bu. Oh, bersamaan? Iya. Pengeborannya? Iya, bersamaan. Cuman itu kendalanya itu batu, jadi agak lama. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang ngebor terus menghasilkan minyak nih, nah itu terus nanti minyaknya dibawa kemana, Pak? Ya, belum tahu. Karena baru itu aja? Iya, baru. Saya nggak tahu itu. Gimana, Pak, harapannya nih? Ya, Bapak salah satu warga yang... Iya, harapan saya ya moga-moga cepat diatasi pemadaman ini. Timbang memakan korban lagi gitu harapannya. Oh, jadi warga pengen ditutup aja? Iya, kan pokoknya biar aman. Terus takut kejadian kayak gini, sudah pada trauma. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, semoga aman ya, Pak ya. Iya, Makasih, Pak Sugianto. Pemirsa, di desa Gandu sendiri ini tidak hanya ada satu titik sumur minyak rakyat, tapi ada beberapa titik selain yang terjadi kebakaran kemarin pada tanggal 17 Agustus. Nah, sayangnya titik-titik sumur ini memiliki dampak, salah satunya bagi lingkungan. Saat ini saya berada di salah satu selokan ya, yang memperlihatkan seperti apa limbah hasil dari sumur minyak yang dibor oleh masyarakat di sekitar sini. Sebagai informasi pemirsa bahwa limbah minyak yang berada di saluran
air ini bukan berasal dari sumur yang terbakar beberapa hari lalu, akan tetapi ini berasal dari sumur minyak lainnya yang juga dibor dan juga dikelola oleh masyarakat. Anda bisa lihat ya pemirsa, kalau bisa saya tunjukkan seperti apa bentuk atau wujud dari limbah minyak tersebut. Aliran air ini pemirsa, ini tidak jernih. Kalau kita lihat ada bagian-bagian atau aliran air ini berwarna kuning kecoklatan dan tampak berminyak. Nah, ini merupakan hasil limbah dari sumur minyak yang dibor oleh masyarakat. Artinya pemirsa, kalau alirannya ini berasal dari sumur, dan kalau bisa kita lihat alirannya berasal dari sana ya, mengalir sampai sini, dan kemudian kita tidak tahu bahkan di mana ujungnya, dia terus mengalir ke sana. Ini dapat berdampak kepada lingkungan, entah itu bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sini, perkebunan, perairan, dan lain sebagainya. Karena bisa kita lihat sampai saat ini limbahnya masih terus keluar, tidak sedikit. Tampak berwarna pekat kecoklatan. Di sini tampak lebih jelas lagi ya pemirsa. Warnanya seperti minyak bekas pakai begitu ya, warna kecoklatan dengan ada butiran-butiran kotoran yang terbawa. Ini sampai terus ke arah sana, yang sampai sejauh bisa kita memandang, ini warnanya begitu pekat. Artinya aliran limbah minyak ini berasal dari salah satu sumur minyak yang berada di atas sana, dan kemudian mengalir melewati perkebunan warga, melewati pemukiman, dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ketika rakyat atau masyarakat yang berada di sini ini melakukan pengeboran sendiri, melakukan pengeboran sumur minyak sendiri, selain dampak keamanan yang terbukti beberapa hari lalu terjadi, ada juga dampak lain yang tidak diperhitungkan, yaitu dampak lingkungan. Kita akan lihat lagi seperti apa kondisinya di sini. Kita temukan faktanya. Saat ini pemirsa, bersama kami sudah ada Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Selamat pagi Pak Kapolres. Pagi Mbak Tanti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh dijelaskan Pak, seperti apa sejauh ini proses hukum yang sudah berjalan dan sudah berapa banyak? Jadi kami dari Satreskrim Polres Blora sudah memeriksa 18 orang sebagai saksi, dan nantinya kami juga akan meminta pendapat keterangan dari saksi ahli, baik itu dari Pertamina maupun ahli pidana, yang nantinya bisa membuat terang perkara ini, dan mungkin juga akan kami minta tambahan saksi dari masyarakat nantinya. Pak, ada dugaan Pak, beberapa yang kami dengar begitu ya, ada dugaan bahwa sumur-sumur minyak rakyat ini dugaannya di-backing oleh oknum-oknum tertentu, seperti itu. Seperti apa tanggapannya Pak? Jadi kalau mengenai tambahan ini juga muncul juga di saya, tapi berdasarkan keterangan para saksi yang sudah kita minta keterangan, tidak ada yang menyebutkan bahwa itu di-backing ini itu tidak ada. Dan apabila ada, pasti akan kami tidak lanjuti. Artinya murni dari rakyat? Ya rakyat, terus ada dari yang pendananya itu. Ya. Arah ke pasal-pasal kemudian yang mungkin dikenakan oleh kepolisian juga? Ya, pasti pasal-pasal yang nantinya kita akan terapkan ke para calon tersangka. Nanti ya pasal-pasal pasti kami akan sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tanti, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Nah, lokasi pengungsiannya ini memang terletak cukup jauh ya dari pemukiman, di tengah-tengah perkebunan jagung, kalau bisa saya gambarkan pemirsa, dan juga dekat dari tempat pemakaman. Sehingga memang cukup sepi untuk mengarah ke sana. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa ini?
Pak siapa? Pak Sumindar. Pak Sumindar, maaf bisa berbahasa Indonesia? Oh, Bisa. enggak bisa ya. Dikit-dikit aja ya Pak ya. Mau nanya, udah berapa lama fungsinya di sini? Ini pun 5 hari. 5 hari. Oh, oke. Kenapa fungsinya di sini kan sepi tempatnya? Sepi orang buru aman. Mboten enten pengaruh napa-napa yen teng mriki niku lha niku ngoten iki keadaan ngoten iki. Cari aman. Nggih. Masih takut ya Pak? Gitu sih. Emang rumahnya Pak Sumindar di mana? Riko cedake sumur. Oh, dekat sumur. Ya cedake sumur buran niku. Yang kebakar itu. Nggih. Lah ini kula terus sapi kula niku dadunge kula kethoki terus kula leh ngriki niki. Lah bengi-bengi lho, Pak. Niku. Malam-malam kenapa? Lah niku wau mindai Oh, malam. sapi. Malam-malam Ya, mindahnya. jam 7 nih. Berarti waktu kejadian Pak Sumindar ada waktu Ya. kebakaran. Ya teng mriku terus bulan-bulan kula terus kethoki terus niki kula sancangi teng jati-jati sapi kula niku. Lihat ke dalam boleh nggak apa-apa Pak? Oh, monggo. Oke. Ya pemirsa, ini adalah keadaan salah satu tenda pengungsian warga ya. Kalau kita lihat tadi Pak Sumindar mengaku masih takut untuk kembali ke rumah dan kemudian di sini disediakan tenda oleh relawan. Pun juga kita lihat ada ternak ya. Udah 5 hari di sini Pak ya? Kalau bantuan makanan gitu ada nggak Pak? Walah, niku disukani bantuan niku enten toyo, enten apa niku Oh, disukani. air, makanan gitu ya? Iya. Monggo dilihat. Oh iya, permisi ya Pak Sumindar ya, nggak apa-apa ya. Ya kita coba lihat ya, pemirsa ini adalah Monggo. tenda yang cukup sederhana. Kalau bisa saya gambarkan Alah, kondisi tenda pengungsian salah satu warga ini memang di dalam tidak ada apa-apa ya. Ini sangat sederhana sekali, tidak ada apa-apa. Hanya ada beberapa kain sarung, kemudian karpet, ada juga. Tapi selebihnya tidak ada apa-apa lagi di sini. Bisa kita bayangkan kalau malam hari seperti apa, mungkin mereka kedinginan dan tentu saja gelap karena di sini minim sekali pencahayaan begitu. Nah, selain itu juga alasan kenapa salah satu warga ini mengungsi di sini juga karena memiliki hewan ternak begitu ya, yang juga diungsikan airnya ke sini. Cukup terisolasi dari pemukiman. Sangat sepi berada di sini. Nggak takut Pak Sumindar? Mboten takut, mbon biasa disane mbon dianggap teng griya wonten mawon. Makasih ya Pak Sumindar. Monggo. Semoga lekas membaik semuanya ya Pak ya. Ya. Mari Pak, selamat sore. Baru saja pemirsa datang satu orang warga lagi, 2 orang warga lagi yang ingin bergabung juga di tempat pengungsian ini karena mereka membawa ternak, gitu ya. Ini baru saja bergabung pada hari ini. Mbah, baru gabung hari ini. Dalam? Baru gabung hari ini. Nggih, Sebelumnya enggak ngungsi? kursi Oh, ngungsi di mana? sana. Di Ini ponakan. di rumah keluarga. Nggih. Terus kenapa pindah? Mari pindah niki. Mboten Oh, saged begitu. jero. Oh, jadi mau digabung di sini ya? Iya. Oh, iya iya iya. Ya. Ini kita Ya, ini baru saja pemirsa datang kembali ya warga bersama dengan ternaknya yang bergabung di sini. Nah, salah satu kesulitan bagi warga yang mengungsi adalah jika mereka memiliki ternak, karena kemudian yang sebelumnya memiliki rumah ini tidak bisa menaruh ternaknya ya, sehingga memutuskan untuk bergabung dengan pengungsi lainnya. Ibu, datang sama bapak ya? Suaminya? Nggih, Ibu siapa namanya? Dina. Bu Bina. Nggih. Oh iya. Sebelumnya ngungsinya di Teng rumah. mriko, tenggene ponakan. Dan iki kerambang banyu ping talang dan
talangin pun Jawa terus mendho kula mboten saged Depok kula sakit. Maaf, bisa bahasa Indonesia, Bu? Mboten. Oh, nggak apa-apa. Rumahnya jauh, rumahnya dekat dari tempat sumur minyak itu. Nggih, Dekat. deket. Pemirsa, korban kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kabupaten Blora bertambah 1 orang lagi, yakni atas nama almarhumah Yeti. Hari ini kami akan mencoba untuk menemui keluarga, menyampaikan belasungkawa dan juga meminta keterangan mungkin dari beliau. Kita temukan faktanya. Assalamualaikum. Boleh nanya sedikit lagi aja, Mbak? Minta waktunya sebentar aja, Mbak. Mungkin kalau boleh kami izin masuk, Mbak? Sebentar aja. Bagaimana, Mbak? Nggak usah. Apa ada keluarga lain mungkin yang bisa kami tanya-tanya, Mbak? Ibu satu-satunya. Hari ini datangnya Mbak Put ya? Tadi pagi. Sempat dirawat ya? Awalnya luka-luka ya, Mbak? Enggak. Terima kasih Mbak Put ya. Mohon maaf sebelumnya. Kami turut berduka cita sekali lagi ya, Mbak. Ya, pemirsa, kami paham ya, warga masih dalam suasana sangat berduka. Tadi kami sempat menemui salah satu perwakilan keluarga, yakni Mbak Put, tapi beliau memang belum ingin untuk ditemui atau ingin diwawancara begitu. Dan memang kondisinya masih sangat berduka. Kami melihat tadi matanya masih merah begitu ya, seperti habis menangis. Kita tahu mungkin memang kondisi keluarga ini masih sangat berduka mengingat almarhumah ini baru saja berpulang pada hari ini. Pemirsa, kita akan coba cari keluarga korban lainnya. Informasi yang kami dengar tadi dari warga ini berada di situ ya. Lebih kesipan mah buat ampun anu mah, Mbak. Lebih kesipan, tapi mboten kepenak, Mbak. Sana si mawon. Ya pemirsa, tadi itu merupakan Pak Sunyikno. Beliau ini merupakan kepala dusun Gedono sekaligus istrinya ini menjadi korban dalam musibah kebakaran sumur minyak ini. Tadi kami sempat berbincang sedikit tapi beliau enggan untuk diwawancara. Kami juga paham kondisinya masih dalam keadaan berduka. Kita akan coba cari masyarakat lainnya untuk kita cari informasi. Kita temukan faktanya. Kejadiannya nggak tahu. Oh, emang lagi di mana waktu itu? Di rumah, kan nggak kelihatan. Oh, nggak dengar tapi? Nggak dengar? Oh, alah. Emang waktu itu taunya gimana dong? Taunya ya udah membesar nih. Nggak dengar apa-apa ledakan gitu? Kayak gimana waktu itu apinya, Bu? Besar. Seberapa? Saya coba ke sana ya. Dikit aja, Bu. Nah, taunya waktu itu gimana? Apinya sudah meledak itu. Apinya sudah meledak. Oh, seberapa tingginya? Kayak apa apinya sampai seberapa tingginya, Bu? Itu, sama pohon itu. Terus sampai berapa lama tuh apinya sebesar itu, Bu? Lama lah. Sampai 3 hari kok. Kalau ibunya tahu ya tadi, Amit ya, Bu? Tahu-tahu udah kebul-kebul, Mas. Kayak gimana waktu itu? Taunya dari mana kalau ada api besar gitu? Kan kelihatan dari situ. Orang-orang Udah kabur teriak ngono. Oh, kayak gitu. Orang-orang pada teriak-teriak. Takut nggak sih, Bu, ada kejadian ini? Yang kita takut kok. Apa harapannya? Boten tenang niki ning tengah ati. Nggak tenang ya hatinya. Iya. Jadi pengen Harapane nggih kersare mati ngoten sane ayem. apinya mati gitu Nggih. ya, tenang lagi ya. Pemirsa, kami menemukan salah satu titik lokasi yang memiliki patok.
Nah, diduga lokasi ini akan menjadi sumur bor yang baru. Saya menemukannya ketika sedang berjalan-jalan di sekitar Desa Gandu, Kabupaten Blora. Saya akan tunjukkan pada Anda pemirsa seperti apa bentuknya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini letaknya kurang lebih berada di pekarangan rumah warga. Di situ ada rumah, pemirsa. Kemudian ini merupakan salah satu pekarangannya dan terletak persis di pinggir jalan. Di depannya pun juga masih ada rumah-rumah. Kalau Anda lihat, pemirsa, di sini dipasang tongkat kayu begitu. Kemudian dipasang juga ada paralon di sini yang ada tulisannya, yakni nomor 248. Nah, patok-patok seperti ini pemirsa tidak hanya ditemukan di Desa Gandu saja. Ini merupakan salah satu di antaranya yang kami temukan di Desa Gandu, tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga ditemukan di desa-desa lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada nomor seri yang tertulis di paralon ini? Apakah ini artinya patok ini merupakan salah satu dari antara 4.000 perizinan yang saat ini sedang diajukan oleh Pemkab Blora? Nah, informasi yang kami dapatkan, patokan-patokan seperti ini diduga adalah patokan-patokan untuk membuat sumur minyak yang baru. Nah, masalahnya ini belum ada sumur ya, di sini kita bisa lihat ini hanya sebuah patokan saja. Artinya belum ada proses penggalian, belum ada proses bor, belum ada juga proses-proses yang seharusnya dilakukan untuk membuat sumur minyak yang baru. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa di sini dipatok. Padahal pemirsa, kalau mengacu pada Permen 14 tahun 2025, ini dilarang. Seharusnya tidak boleh untuk membuat sumur baru, sumur minyak yang baru, tetapi sumur-sumur yang boleh dikelola oleh rakyat hanyalah sumur-sumur yang sudah ada atau existing, yang sudah ada jauh sebelumnya, yang sudah pernah dikelola sejak masa kolonial, sejak masa tahun-tahun sebelumnya, dan yang jelas sebelum permen tersebut keluar. Nah, akan tetapi sekarang kita bisa lihat bahkan di sini belum ada sumur tapi sudah dipasang patok. Nah, informasinya diduga ini akan menjadi sumur minyak yang baru. Dan tidak hanya ini saja, pemirsa, satu saja. Kami mendapatkan beberapa gambar juga yang dipasang patok juga dengan nomor seri yang tertulis di paralon tersebut. Apakah ini benar, pemirsa? Apakah ini memang digunakan untuk membuat sumur minyak yang baru? Kita akan bertanya kepada Bupati untuk mengonfirmasi. Karena jika benar, artinya tidak seharusnya ini bisa dibangun. Kita temukan faktanya. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bupati Blora, Pak Arief Rohman. Selamat malam, Pak Selamat Bupati. malam, Mbak. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak malam ini. Pak Bupati, ini informasi yang kami dapatkan per hari ini, tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.20. Ini informasinya api sudah berhasil dipadamkan. Iya, alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur. Saya tadi dapat laporan dari tim. Sore menjelang maghrib ini api sudah bisa dipadamkan. Tinggal kita memang sedang menyusun langkah-langkah selanjutnya biar kondisi aman, dan yang terpenting adalah pasca kejadian ini adalah bagaimana para pengungsi ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Tapi akan kita pastikan bahwa kondisi aman dulu. Lokasi yang terbakar ini adalah milik masyarakat, yang mana tentunya nanti pasca ini akan kita bicarakan. Tentunya kita akan, kalau memungkinkan kita akan tutup ini. Kalau yang kita dengar nih Pak ya, turun lapangan dan lain sebagainya, ini sejak adanya permen kemudian banyak warga-warga ini yang mulai membuat sumur baru. Nah, seharusnya kan ini bahkan tidak boleh diajukan ya Pak? Ya, ini oknum-oknum yang tentunya nanti kita akan cek lebih lanjut lah. Gitu. Oke, baik Pak Bupati, ini satu lagi juga ya, mungkin ketika kami sempat tadi ke Desa Gandu begitu, kami tuh menemukan hal yang cukup menarik ya Pak. Ini adalah contoh salah satunya. Ini kami sempat menemukan patok-patok seperti ini Pak, tersebar di beberapa titik. Bahkan tidak hanya di Desa Gandu, ini beberapa, ini di desa lainnya ada nomor serinya juga. Ini patok-patok apa ya Pak? Ya mungkin yang mereka ajukan itu masuk identifikasi itu. Gitu. Nah, siapa nih Pak yang patok harusnya? Ya mungkin oknum-oknum, nanti kita cek lebih lanjut. Ya, termasuk nanti kita ajak Kementerian SDM terhadap hal yang seperti itu
seperti apa. Oke, tapi kalau dari tim Pemkab sendiri akhirnya sudah sempat melihatkah, sudah tahukah kalau ada patok-patok seperti Ya itu? sudah ada lapor masuk ke kita. Nanti kan secara lebih lanjut kita koordinasi dengan Kementerian SDM dan juga SDM Jawa Tengah untuk bagaimana terhadap hal-hal yang seperti ini seperti apa gitu. Kalau boleh tahu Pak, mungkin sedikit sejak kapan ini laporannya kalau itu tuh ada patokan-patokan? Ya semenjak Permen 14 muncul ini kelihatannya ada laporan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Oke, Mbak. Pak Bupati Ya. atas waktunya. Oke. Kami juga sangat mengapresiasi kinerja Pemkab dan juga seluruh tim yang terlibat ya Ya. dalam proses pemadaman api. Oke, terima kasih. Bersama kami saat ini pemirsa sudah ada juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mbak Dwi Anggia. Selamat sore Mbak. Selamat sore Tanti, apa kabar? Ya, Baik, alhamdulillah. Mbak Anggi ini melihat situasi terkini di Blora dari Kementerian SDM sendiri, dari pemerintah setempat maupun dari kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab pasti dari adanya bencana ini. Apa kemudian laporan atau temuan yang sudah ditemukan oleh Kementerian SDM mungkin terkait dengan penyebab pastinya? Ini kan yang meledak adalah sumur masyarakat, sumur tradisional. Dan informasi yang kami dapatkan di lapangan ini sumur baru. Kalau sumur baru yang muncul setelah Permen 14 2025 diterbitkan pada Juli lalu, ini artinya sumur ilegal. Nah ini harus dicatat juga nih untuk masyarakat juga bahwa posisi sumur ini adalah sumur ilegal. Dan yang paling penting adalah posisinya juga berada di pemukiman padat penduduk. Ini berbahaya sekali. Penting juga bagi kami untuk mengedukasi publik bahwa bikin sumur masyarakat itu, sumur minyak itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada aspek keselamatan yang harus diperhatikan. Dan juga ada aspek kelestarian lingkungan yang juga harus diindahkan. Kalau kita lihat sumur tradisional itu mereka drilling, spot in, tapi kan tidak mempersiapkan teknologinya dengan baik, keamanannya nggak disiapkan dengan baik juga. Makanya terjadilah hal yang seperti ini yang sangat kita sayangkan. Safety pekerjanya itu nggak ada. Dan itu rata-rata kan masyarakat yang nggak punya pengalaman, secara skillnya juga tidak ada, hanya tradisional. Kemudian juga potensi kerusakan lingkungannya sangat besar di situ. Dan yang paling penting yang ketiga adalah potensi kehilangan pendapatan negara juga sangat besar. Karena selama ini kan hasil dari sumur masyarakat yang ilegal ini keluar entah kemana, dalam tanda kutip diselundupkan mungkin kemana kita nggak tahu. Nah, dengan adanya tidak terdaftar, benar sekali. Dengan adanya peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2025 ini nantinya semua aspek itu akan diperhatikan, ditata dengan baik, keselamatannya akan terjaga. Kemudian kelestarian lingkungannya, kerusakan lingkungan akan bisa ditekan dengan itu. Dan yang paling penting produksinya tercatat sebagai produksi minyak nasional yang akan juga membantu meningkatkan lifting nasional at the end nantinya. Nah gimana caranya? Nanti masyarakat yang punya sumur-sumur tradisional ini akan dinaungi oleh BUMD, nanti di sana ada koperasi di situ, ada UMKM. Nah inilah yang akan menaungi nanti sumur masyarakat. Dari sini baru diajukan persetujuan ke Menteri SDM. Apakah setelah direview oleh tim gabungan nanti apakah akan di-approve atau ditolak? Nanti akan ditimbang segala macam. Namun dalam proses inventarisasi ini perlu dicatat nih, tidak boleh ada sumur baru. Sumur baru ini kategorisasinya adalah setelah permen ini dikeluarkan ya? Betul. Setelah permen keluar, kalau ada sumur baru, artinya itu sumur ilegal, dan sumur ilegal itu akan ada penegakan hukum di sana. Kalau ada pelanggaran pidana terbukti di situ akan diserahkan ke APH nantinya untuk ditindaklanjut. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggi atas waktunya. Sama-sama. Kebakaran sumur minyak milik masyarakat di Desa Gandu, Kabupaten Blora akhirnya dapat dipadamkan pada hari Sabtu 23 Agustus pukul 18.20, tepat 7 hari setelah kebakaran terjadi. Fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata ada banyak sumur-sumur minyak yang baru dibangun oleh masyarakat di desa tersebut dan letaknya ini berada di sekitar pemukiman. Bahkan beberapa di antaranya terletak persis di belakang rumah warga. Fakta lain yang kami temukan, banyak juga titik-titik yang dipasang patok, baik di Desa Gandu maupun di desa-desa lainnya. Patok-patok ini merupakan titik-titik koordinat yang nantinya akan dibangun sumur baru. Dan patok-patok ini juga termasuk dalam 4.000 sumur minyak yang diajukan izinnya kepada Kementerian ESDM. Ini tentu melanggar apa yang termaktub dalam Permen Nomor 14 tahun 2025. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.